Hai guys, jumpa kembali dengan Yuyu Channel. Kali ini saya akan membawakan cerita silat episode pertama yang berjudul Dendam Si Anak Haram. Kabut senja menutup puncak bukit itu yang diapit dua buah sungai yang mengalir deras. Lapat-lapat terdengar tangisan bayi dari arah puncak bukit, memecah kesunyian yang terasa mencekam. Rumah-rumah penduduk di lereng bukit tertutup rapat, semua mengunci diri di dalam rumah. Tampak berkelebatan bayangan orang-orang yang berkejaran mendaki puncak. Mereka tentu orang-orang dari dunia persilatan yang berilmu tinggi. Terlihat dari cara mereka berlari layaknya terbang. Di puncak bukit tampak seorang kakek tua renta. Usianya tentu lebih dari 80 tahun. Namun wajahnya yang putih bersih nampak segar kemerahan. Matanya terpejam. Tubuhnya yang kurus berbalut kain putih yang dilibatkan sekujur tubuhnya. Kakek yang sederhana ini duduk bersila bertelanjang kaki di atas rumput. Di pangkuannya tampak seorang bayi mungil yang terlihat tertidur lelap. Tidak jauh beberapa langkah dari si kakek, tampak sepasang mayat pria dan wanita yang berpegangan tangan. Terlihat mereka mati secara mengenaskan. Tubuh mereka penuh dengan luka-luka sayatan benda tajam dan pukulan tenaga dalam yang merusak rongga dada mereka, sehingga memuntahkan darah segar yang terlihat masih mengalir dari kedua mulut mayat itu. Satu orang laki-laki setengah tua bertubuh kurus, berwajah sederhana dan berkumis tipis, yang nampaknya menjadi pimpinan rombongan maju agak ke depan, membungkukkan badannya ke arah kakek tua itu dan berkata dengan santun, "Maaf, bolehkah kami mengetahui siapakah Anda gerangan bapak tua, dan mengapakah bapak menghalangi pekerjaan kami?" Karena kakek tua itu tidak menyaut, laki-laki itu melanjutkan pertanyaannya. "Ada hubungan apakah bapak tua dengan pasangan sesat itu?" Tangannya yang memegang cambuk menunjuk pada mayat pasangan pria dan wanita itu. Walaupun kata-katanya terdengar santun, namun terlihat dari gerakan tubuhnya yang memasang kuda-kuda dan bersiap melancarkan serangan kepada si kakek tua. "Andika menghalangi pekerjaan kami." Laki-laki itu berdiri dengan melepaskan serangan ke si kakek tua itu. Kakek itu tetap memejamkan matanya. "Aku adalah aku antara ada dan tiada. Terpujilah Sang Pencipta. Siapa berbuat kebajikan akan mendapatkan kebajikan. Siapa yang berbuat kejahatan akan mendapatkan kejahatan pula. Tiada yang menghalangi dan tiada yang terhalangi, semua sesuai kehendak Sang Maha Pencipta." Suara kakek itu lembut terbawa angin, bagaikan datang dari atas langit. Perlahan si kakek bangkit berdiri, digendongnya bayi itu di punggung dengan selempang kain bajunya. Rombongan itu bergerak mundur, membentuk formasi dengan kuda-kuda yang siap menyerang. "Hai Pak Tua, Andika boleh pergi, tapi serahkan bayi itu pada kami," bentak seorang laki-laki berwajah brewok. Kelihatan dari wajah yang beringas dia mulai kehilangan kesabarannya. Kakek tua itu tersenyum. Matanya membuka, kedua matanya mencorong bersinar tajam, menyapu pandangan semua orang-orang itu. Bayi ini terlahir suci, tiada dosa yang melekat padanya. Sudah kehendak Sang Maha Pencipta dia berada di pelukanku. Kakek itu melangkah dengan tenang. "Berhenti!" teriak seorang wanita. "Huts!" Sehelai selendang melayang ke arah si kakek yang terus berjalan. Namun entah bagaimana, sebelum semua menyadari, selendang itu berbalik menampar pemiliknya, sehingga terjatuh menabrak pohon bagai ditiup angin kencang. Wanita itu mengerang kesakitan, tidak dapat bangkit lagi. Mereka saling pandang dengan wajah yang tegang. Mereka mundur perlahan. Tiba-tiba terdengar teriakan menggelegar. "Kakek tua, terima pukulanku!" Des! Si
Wajah brewok tertimpang sebelum pukulannya menyentuh kakek itu. Lagi-lagi seperti si wanita, si wajah brewok terkapar tidak berdaya. Ketegangan makin kentara menyelimuti mereka. Beda dengan si kakek tua yang dengan tenangnya tetap berjalan sambil bersenandung, mengalunkan lagu-lagu pujian. Mereka berusaha mengejar si kakek tua dengan berlari. Namun anehnya jarak mereka dengan si kakek makin jauh. Padahal kelihatannya si kakek hanya berjalan perlahan. Rombongan orang-orang itu akhirnya tidak sanggup lagi mengimbangi jalannya si kakek tua. Jangankan untuk menyerang, untuk mendekatinya saja mereka tidak bisa. Mereka terengah-engah dan berhenti mengejar si kakek tua itu yang kini sudah tidak terlihat lagi. Hutan ini terkenal angker dan hampir tidak pernah dilalui orang. Apalagi malam hari, konon katanya banyak harimau yang berkeliaran mencari mangsa. Demikian desas-desus yang tersebar di kalangan penduduk desa sekitar hutan. Penduduk desa lebih memilih jalan yang lebih jauh untuk menuju kota raja, tempat mereka mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Ketimbang melewati hutan angker itu, mereka memberi nama hutan itu hutan larangan. Untuk mengingatkan bahwa mereka terlarang untuk memasuki hutan itu. Tapi siapa yang sangka kalau di dalam hutan itu ada sebuah pondok tersembunyi yang dihuni seorang kakek dengan seorang anak muda. Pagi yang cerah, suara burung bersaut-sautan menambah cerahnya pagi itu. Tampak seorang pemuda bermata tajam dengan dagu yang terbelah menambah kejantanannya, sedang berlatih silat. Tubuhnya berkelebatan di antara pepohonan, sambil mulutnya tertawa dan mengejek. "Ayo Paman Belang, mana tenagamu? Lambat sekali gerakanmu. Paman sudah terlalu tua, hahaha." Dia terus mengejek. Seandainya ada orang yang melihat mereka pasti akan lari terbirit-birit. Bagaimana tidak? Karena teman berlatih si pemuda yang dia panggil paman adalah seekor harimau belang yang terus mengaum seolah merasa kesal karena tidak dapat mengimbangi gerakan pemuda itu. Tiba-tiba terdengar suara lembut, "Ternyata kalian ada di sini." Tidak tahu dari mana datangnya si kakek renta berbaju putih. Seperti pertapa sudah ada di antara sang harimau dan pemuda itu. Pemuda itu pun langsung melompat ke hadapan si kakek dengan gerakan menyembah. "Kakek, terima seranganku!" Ternyata gerakan menyembahnya merupakan jurus ampuh tenaga dalam untuk menyerang lawan. Namun si kakek tersenyum tenang tanpa bergeser sedikit pun dari tempatnya berdiri. Hanya mengangkat tangan kirinya menerima serangan itu. "Hut!" Si pemuda terdorong 5 langkah. Hebat sekali kemajuanmu, nak bagus." Dalam sekejap kakek itu menghilang. Hanya sayup-sayup terdengar suara lembutnya. "Pulanglah nak, kakek tunggu di pondok, bawa pamanmu sekalian." Pemuda itu yang bernama Bagus berjalan lambat-lambat menuju pondok yang tidak jauh dari situ. Di sisinya berjalan si harimau belang sama lambatnya. Pintu pondok terbuka lebar menanti mereka. Hai guys, cukup sampai di sini dulu ya cerita silat episode pertama. Kita berjumpa lagi besok. Jangan lupa guys untuk subscribe, like, dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih untuk supportnya pada channel ini.